the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. Sama seperti pertanyaan saya di BOP tadi ya. Kalau untuk BOSP reguler ini untuk apa saja sih, pos-pos seperti apa sih yang dibiayai oleh BOSP ini? BOS ini kan bantuan dari pemerintah langsung ya, dari pusat ya. Jadi penggunaannya memang dikhususkan untuk operasional sekolah yang terkait dengan siswa secara langsung. Jadi yang sekiranya yang terkait dengan bahan praktek siswa, kemudian kegiatan siswa, baik yang terkait dengan kesiswaan atau ujian-ujian yang terkait dengan kurikulum, itu diplotkan semuanya di BOS. Sedangkan biaya-biaya yang sekiranya tidak terkait langsung dengan kegiatan pembelajaran itu bisa dialihkan di BOP, tapi itu tergantung lagi dengan jumlah penerimaan kita di BOP. Dengan yang utama tadi ya, yang honor tadi ya. Betul. Oke. Ada nggak pos lain yang kira-kira bisa dimanfaatkan dari BOSP ini untuk pengembangan Bapak Ibu guru misalkan atau tenaga pendidikan gitu, gimana? Pernah nggak? Iya, untuk kegiatan BOS ini juga ya untuk belanja modal terutama, karena di BOP kan tidak bisa ya dipakai untuk belanja modal. Jadi belanja modal ini kan biasanya kita belanja untuk partai-partai alat-alat yang besar yang itu digunakan untuk mendukung pembelajaran Bapak Ibu guru di kelas. Misalnya LCD, laptop atau kamera dan lain sebagainya. Kegiatan yang lain mungkin yang terkait dengan workshop yang mendukung pembelajaran atau kurikulum, itu juga masuknya di BOS. Wow, ternyata pos di BOSP cukup banyak ya. Banyak. Smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. Cukupi. Berarti selama ini kendala yang dirasakan dalam pemanfaatan fasilitas itu terjadi untuk ruang kelas ya Pak ya? Ruang kelas untuk proses pembelajaran masih sangat praktek kurang gitu ya, dan ruang praktek karena SMK itu kan biasanya sangat ditekankan pada kegiatan prakteknya gitu ya Pak ya. Nah sebenarnya itu pertanyaan yang ingin saya ajukan selanjutnya, tapi sudah dijawab sama Pak Rohmat. Oke, tidak apa-apa, lanjut. Nah dengan demikian pernah nggak sih sekolah atau Bapak sebagai pengelola sarana prasarana bangunan khususnya ya memodifikasi fungsi ruang tertentu yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk tujuan itu, tapi harus dilakukan penyesuaian gitu karena memang kita membutuhkannya. Pernah nggak seperti itu? Itu sering Bu Septi, bukan hanya pernah, tapi sering dilakukan ya. Bisa dijelaskan nih. Jadi seperti ini, kita kan 12 kelas ya. Cuma 12 kelas, kita 21 ruang kelas sebetulnya. Lah itu ruang perpustakaan itu kadang kita manfaatkan untuk kelas ya. Masjid itu kita bagi menjadi 2. Kita manfaatkan juga untuk kelas. Kemudian 2 ruang RPS itu ruang praktek siswa itu kita juga sekat menjadi 2 ruangan. Ya, kemudian kita juga manfaatkan untuk ruang kelas. Kemudian ada di ruang 4 itu Bu Septi ya, Bu Septi. Itu ruang kelas itu kita gunakan ya, kita branding tempatnya itu menjadi ruang tata hidang. Nah, jadi seperti yang jenengan pertanyakan tadi, sering sekali untuk pemanfaatan ruang itu. Yang penting untuk proses pembelajaran itu bisa tercapai semuanya. Oke, ini tentunya tidak lepas dari kreativitas pengelola sarana prasarana ya, karena kalau kita hanya berhenti pada ketiadaan kemudian menyerah tanpa melakukan apa-apa, tentunya nanti yang menjadi korban anak-anak ya Pak ya. Look at me like I'm different.
Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. Selanjutnya nih Pak, bagaimana dengan pemanfaatan fasilitas bangunan dan lahan yang ada di SMK Negeri Matese untuk kegiatan kesiswaan selama ini? Kira-kira gimana ini? Apakah sudah memadai atau sudah mencukupi untuk untuk kegiatan kesiswaan sendiri? Baik, Bu Septi, karena sekolah tercinta saya memang lahannya kurang dari 1 hektar. Kemudian lahan terbuka untuk kesiswaan sekitar kalau bisa dibilang 1 lapangan futsal tapi nggak penuh gitu. Oh, nggak penuh ya. Nah, itu memang sudah kita manfaatkan secara maksimal baik dari upacara, kemudian olahraga, kemudian ada kegiatan outdoor juga di situ. Tapi ketika mengharuskan kegiatan itu dilaksanakan secara serentak 3 angkatan, itu akan sangat memang terbatas. Masih belum mencukupi gitu ya. Oke. Nah, pernah nggak ada strategi khusus dari tim kesiswaan ketika ternyata kegiatan tersebut harus diadakan, tetapi sekolah tidak lagi mampu untuk memfasilitasi? Ada strategi khusus gitu yang tetap diambil gitu supaya kegiatan tetap terlaksana dengan baik? Ya baik, bisa. Jadi karena SMK Matese ini juga dekat dengan salah satu desa yang istilahnya wilayah sekolah ini. Kebetulan ketika ada kegiatan melibatkan banyak siswa, akan kami manfaatkan berbagai sarana yang dimiliki oleh Balai Desa. Salah satu contoh adalah gedung milik dari pemerintah Desa Matese itu yang tiap tahun kami pakai untuk kegiatan siswa seperti itu, Bu. Bisa diberikan contohnya atau penjelasannya kegiatan apa itu dan bagaimana pengelolaannya? Iya. Salah satu contoh yang mungkin setiap tahun rutin dilaksanakan adalah pelepasan siswa. Oh iya, kelas dengan 12 kelas 12. Karena SMK Matese tidak punya aula yang cukup untuk menampung 250 siswa plus 250 orang tuanya. Maka opsi yang terbaik yang siswa lakukan adalah mencari gedung lain yang bisa mencangkup, istilahnya menampung daya tampung seperti itu, Bu. Jadi, nah, kemungkinan dari tahun ke tahun, saya semenjak di sini 2021, kemudian terakhir 2023 ini. Nah, siswa sering memakai gedung Balai Desa Matese untuk pelepasan pada acara kelulusan seperti itu. We fail at a touch as time goes by. Still I'm holding on to you. I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part. Though it breaks my heart, baby, it's time for me to face the truth and say it out loud. I don't know you anymore. Bu Septi pengen nanya nih, pernah nggak Bapak Ibu guru itu memanfaatkan sumber daya alam di sekitar sekolah ini dalam pembelajaran? Misalkan sawah atau pasar atau lapangan gitu, pernah nggak? Pernah. Bisa berikan contohnya? Mulai dari kelas 10. Kelas 10 itu waktu pelajaran bahasa Inggris, guru saya kan Putri. Itu kalau pagi sebelum pembelajaran diajak jalan-jalan dulu atau berjemur dulu. Pernah juga suruh bikin video pemandangan di sekitar sekolah. Terus untuk guru kuliner juga menyuruh kita eksplor ke pasar-pasar. Oke, great. Nah, menurutmu selain yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru tadi banyak ya, ada nggak potensi alam lain yang menurut kamu itu masih bisa dimanfaatkan tapi belum gitu? Ada nggak? Masih. Apa? Coba. Masih banyak. Coba sebutkan salah satu atau dua gitu, silakan. Misalnya ya Bu ya, kita bikin kayak saya dari kuliner, itu kayak kita harus terjun langsung ke, misalnya kita setelah membuat produk kita jualan. Jadi kita itu nggak harus
jualannya di dalam sekolah. Oke, tapi kita keluar juga. keluar karena kamu mungkin memandang masyarakat sekitar sini juga potensial gitu ya. Iya, Untuk karena bidang kuliner itu nggak ada matinya. batasannya itu kayak nggak ada gitu ya, karena merupakan kebutuhan dasar manusia gitu ya. We fell out of touch as time goes by. Still I'm holding on to you. I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part. Though it breaks my heart, baby, it's time for me to face the truth and say it out loud. I don't know you anymore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ratno. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bu. Oke, yang penting sehat ya Pak. Sehat, ya? sehat, ya. Mohon maaf nih, kali ini saya mohon waktunya untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri Matese. Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya ikut bahagia, ikut bangga. Ya cuma nanti ya apa yang kami ketahui menurut kemampuan saya yang saya bisa sampaikan, Mbak. Oke, siap. Ini nanti kita akan berdiskusi mengenai pemetaan sumber daya SMK Negeri Matese nggih. Iya. Bapak sebagai perwakilan dari orang tua murid. Ya. Bisa kita mulai, Bapak? Bisa Oke, nggih. Pada awalnya itu untuk SMK Negeri Matese bangunannya saya nilai juga cukup bagus. Sedangkan lokalnya pada saat itu mencukupi, Pak. Bu. Namun dalam perkembangannya karena tambah tahun tambah siswa, tambah jurusannya. Saat sekarang bisa dikatakan kurang. Masih dikatakan kurang lokalnya. Betul. Khususnya untuk ruang kelas Bapak ya. Ruang kelas. Nah, menurut Bapak nih, lahan mana atau sudut mana sih dari SMK Negeri Matese ini yang masih bisa nantinya dikembangkan gitu? Ya. Kalau dulu program kepala sekolah itu termasuk saya juga diajak musyawarah atau istilahnya rapat dengan komite, antara pihak sekolah dengan komite, itu rencana pengembangannya itu membuat lantai 2 yang yang bagian barat itu sebelah barat itu dan yang menghadap ke selatan, ke timur. Ke timur, ke timur. Masih ada di atas itu di atas itu mungkin 2 kelas ya Pak. Lokasinya itu nanti dibuat lantai 2 lagi, bawah dan atas itu untuk pengembangan lokalnya. Tetapi akhir-akhir ini, Bu, kami mau mendengar dari Pak Setiono selaku Kepala SMK Negeri Matese, itu nanti pengembangannya itu kok untuk apa lab begitu? Oh, ruang praktek siswa. Lah, ruang praktek siswa yang menyelesaikan yang membujur ke utara itu, betul. Kan masih ada masih ada lahan itu nanti bisa digunakan. Nah dulu programnya yang ke timur bagian utara itu ruang kelas, tapi menurut anjuran dari pemerintah malah untuk laboratorium tatap muka. Nah itu nanti sisanya masih ada lahan, baik lahan bawah maupun lahan atas kalau disesuaikan dengan gedung yang lain itu nanti bisa dikembangkan untuk lokal. Berarti ruang kelas. Kesimpulannya sebenarnya SMK Matese masih punya lahan yang bisa dimaksimalkan ya Bapak ya? Masih bisa dimaksimalkan. Bahkan nah, kalau untuk program dari sekolah, Bapak mendapatkan sosialisasi atau penyampaian informasi dari sekolah, ngaten Bapak tentang program yang diadakan di sekolah? Ya, itu kalau program sekolah ada program, itu saya dipanggil oleh kepala sekolah, diajak bicara, diajak musyawarah, diminta pertimbangannya, bagaimana baiknya program ini dilaksanakan jangka pendek, sedang atau
panjang. Oh, berarti Gitu. tidak hanya menerima informasi, justru malah Iya, diajak diundang. untuk berkoordinasi, Iya, nggih, Bapak, diundang nggih. begitu. Oh, nggih, Jadi nggih, nggih. saya tuh merasa sampai di situ penghargaan dari kepala sekolah itu. Nggih, Bapak, semua pertanyaan sudah saya ajukan. Saya mendapatkan banyak informasi, wawasan, bahkan tadi tentang sejarah SMK Negeri Matesih sebelum saya bekerja di situ, gitu nggih. Semoga yang saya dan Bapak lakukan hari ini berupa pemetaan sumber daya bisa bermanfaat untuk pengambilan keputusan di waktu mendatang sehingga mendukung kemajuan, perkembangan pembelajaran dan sekolah secara umum. Terima kasih, Amin. Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Somebody ought to come along and let you down, so you could see my side and how it feels to hit the ground. How can you say that nothing's different, that we should pick up the pieces? Somebody ought to come along and let you down. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. Semakin berkembang. Oke. Tadi sebagian sudah Bapak sebutkan sih ya, tapi lebih lanjut kami ingin mendapatkan informasi mengenai fasilitas bangunan atau infrastruktur di sekitar Matesih ini yang mungkin suatu saat bisa kami manfaatkan ketika memang ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi di sekolah kami sendiri, gitu apa saja mungkin. Iya. Yang jelas yang ada di Desa Matesih yang itu merupakan aset desa, tinggal dikomunikasikan bisa dimanfaatkan bersama. Dalam artian memang fasilitas sarana prasarana yang disediakan pemerintah Desa Matesih itu diperuntukkan untuk segenap masyarakat Desa Matesih dan warga luar yang memang bisa memanfaatkan, silakan. Mulai dari lapangan olahraga tadi sudah disebutkan, trek kami sudah lari, sering lapangan menggunakan parkir, kalau itu. dan lain sebagainya. Kemudian gedung balai desa, Iya. walaupun ada perdes, biaya sewa dan lain sebagainya, itu hanya untuk perawatan dan lain sebagainya. Halamannya juga luas, halaman balai desa. Kemudian sarana prasarana ibadah dimanapun juga bisa digunakan, monggo. Sarana-sarana umum yang difasilitasi desa, lapangan voli, futsal, badminton, lapangan yang lain mungkin yang bisa digunakan untuk olahraga, monggo bisa digunakan. Sepanjang penggunaannya pun tentunya juga ada syarat-syarat yang Dan harus bertanggung dipenuhi, jawab ya. bertanggung jawab dan lain sebagainya. Itu juga bisa digunakan. Kemudian selain itu di Desa Matesih ada bank sampah yang dikelola BUMDes yang memang pengelolaannya masih belum maksimal. Mungkin ada dampak yang ke SMK asap, kadang ada asap dan lain sebagainya. Itu nanti mungkin bisa jadi ibaratnya bahan untuk diskusi bersama. Mungkin dari SMK ada kegiatan yang atau bisa, apa yang bisa mensupport atau ada masukan atau apa, sehingga memang di Desa Matesih yang kaitannya dengan penanganan sampah habis di desa bisa terselesaikan. Ini kalau kita lihat sudah 70% lah sudah mulai tertata. Sarana prasarana juga sudah ada, masyarakatnya juga sudah mulai tertata, tidak buang sampah sembarangan. Tinggal nanti pengelolaan sampahnya mungkin bisa dikerjasamakan dengan SMK, mungkin ada kerja bakti atau mungkin ada bantu sosialisasi ke masyarakat, atau mungkin ada misalkan kesenian, misalkan seperti ini, pembuatan karya dari barang bekas, itu kan jadi karya. Ya. Nah itu monggo nanti bisa dikerjasamakan kaitannya dengan BUMDes. Iya, memang kepedulian terhadap lingkungan khususnya sampah ini bisa menjadi sumber pembelajaran yang khusus untuk anak-anak kami di SMK Negeri Matesih. Nah, ini di sini meskipun tadi Bapak sudah menyebutkan satu komunitas tadi pengelolaan bank sampah ya, saya ingin menanyakan mungkin lebih lanjut, ada enggak komunitas itu yang bergerak di bidang budaya, mungkin sosial atau ekonomi atau lingkungan yang lain yang nanti seperti Bapak tadi sampaikan banyak hal yang bisa kita ambil untuk pembelajaran. Komunitas tertentu mungkin ada yang belum sampai ke telinga kami. Kalau komunitas sebenarnya di Desa Matesih banyak sekali. Memang tidak ada data secara real, maksudnya dalam arti tidak terdata, tapi
de facto-nya di lapangannya itu memang sebenarnya ada. Contoh yang di bidang budaya ada namanya kelompok Pametri Budoyo di Desa Matese. Nama Pak? Pametri Budoyo Manunggal namanya. Nah, itu tujuannya apa? Mereka dibentuk untuk melestarikan tradisi-tradisi yang ada di Jawa. Contohnya misalkan mereka diajarkan bagaimana tata cara pernikahan. Mulai dari awal sampai selesai itu apa saja diajarkan di situ. Bagaimana cara sebagai pambiworo atau pembawa acara dalam hajatan gitu ya. Pembawa acara dalam orang kematian, jadi pembawa acara dalam forum rapat, itu kan sangat penting diajarkan di situ dengan bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia mungkin hampir semua bisa, tapi bahasa Jawa banyak yang sudah mulai punah ya. Sekarang banyak yang nggak paham juga. Makanya di Pametri Budoyo juga banyak anak-anak muda yang mulai kita latih untuk kaitannya dengan Pametri Budoyo. Mungkin atur pambagio, bagaimana misalkan delalah ada rapat RT di rumah, dia belajar atur pambagio sudah bisa. Itu juga sekarang jarang kita. Ya, apalagi yang masih muda itu lah. Nanti kalau generasi yang bisa sudah semakin tua, sudah semakin bilang gimana nih nanti. Enggak dari generasinya kan repot. Itu kita latih, terus atur pambagio, pasrah panampi di orang punya hajat, itu kita latih. Jadi kalau memang mereka bisa dimanfaatkan di dusun, misalkan ada acara, karena di Matese kan orang mantu jenengan nyotos kan, rame sekali kan, nggak standing party, nggak tapi masih ada resepsinya, tradisinya masih kental lah gitu ya. Kemudian orang keseripan, ada orang yang meninggal juga layat juga full, kurang 1 jam itu full layat, banyak sekali orang. Kalau pambiworonya kurang bagus kan juga membawa nama baik desa juga. Kalau tapi tata rapi bagus, bahasanya bagus kan juga enak gitu untuk orang luar ke Matese. Dan itu bisa dipelajari juga dari desa-desa yang lain mau ke Matese bisa. Ini kayaknya nanti menarik banget ini. Ya, itu kalau ada kesempatan pasti kita minta dari komunitas ini untuk jadi narasumber atau guru tamu nih. Somebody ought to come along and let you down, so you could see my side and how it feels to hit the ground. How can you say that nothing's different, that we should pick up the pieces? Somebody ought to come along and let you down. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. Hope somebody will break your heart and leave you crying on the floor. You let me down, I won't do this all again. Even if I try, I can't forget it. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. Somebody said it should be easy to forgive. We all make mistakes and no one lives without sin. But why'd you have to break my heart? I wasn't ready to let you go yet. And now you're standing at my door, thinking that I'm gonna let you in. But if you wanted to be loved, you should have never let me go.